بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk kita mengisi waktu di dalam kehidupan kita ini lebih bermanfaat dari hadir di majelis ilmu. Di tengah tersebarnya syubhat dan tersebarnya syahwat, di tengah ketidakjelasan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, mana yang disebut sebagai Islam dan mana yang dinisbatkan sesuatu kepada Islam. Tentunya kita tidak akan mengetahui perkara ini semuanya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita habiskan sedikit waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar aqidah as-sahihah. Ya, mudah-mudahan kita harapkan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada kita dari segala fitnah syahwat dan syubhat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang seseorang memudahkan dirinya melangkah untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita ketahui masuknya seseorang ke dalam surganya Allah ketika terselamatkan dari dua penyakit, yaitu penyakit syahwat dan penyakit asyubhat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang seseorang memiliki rasa takut kepada kedudukan Allah Rabbul Alamin dan dia menahan dirinya dari hawa, maka tentunya tempatnya di dalam surga. Jadi orang yang mereka belajar, mereka menuntut ilmu, insya Allah dia akan terselamatkan dari penyakit syubhat dan akan terselamatkan dari penyakit syahwat. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini. Terakhir dari hal yang kita bahas yaitu tentang menguburkan jenazah lebih dari satu mayit di dalam satu kubur. Ya, dalam keadaan tidak ada daruratnya. Apakah dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Kalau kita nukilkan pada pertemuan yang lalu dua pendapat dari pendapatnya ulama, dan mana di antara dua pendapat tersebut yang paling kuat disebutkan di sini, ar-rajihu anna ifrada kulli maitin fi qabrin mustahabun wa anna tarka dzalik wa dufina akthar min mayit fi qabrin wahidin min ghairi darurah makruhun. Dan pendapat yang kuat dari pendapat tersebut, menguburkan jenazah di dalam satu kubur itu adalah hukumnya mustahab, dan meninggalkannya dengan cara menguburkan jenazah lebih dari satu hukumnya tidaklah sampai jatuh kepada haram, tetapi hanya makruh. Hukumnya apa? Makruh.
Wadzalika li'anna ma dzakara ashabul qaul al-awwal min ad-dalil la yaqwa 'ala tahrimul jama' baina akthar min mait fi qabrin. Karena dalil yang disebutkan oleh sebagian ulama haramnya menguburkan jenazah ya lebih daripada satu mayit dalam satu kubur, dalil-dalilnya tidaklah kuat ya menunjukkan akan keharamannya, sebagaimana tidak kuatnya dalil yang menunjukkan wajibnya untuk dikubur satu mayit. Jelas ya? Wa amma man dhahaba ila jawazil jama' baina akthar min mayit fi qabrin min ghairi dhuruf fa hadzal qaul la dalila alaih. Begitu juga yang berpendapat bolehnya seseorang menguburkan jenazah lebih dari satu dalam satu kuburan, ini juga tidak ada dalilnya. Bahkan dalil menunjukkan kepada kita ya menyelisihi dari pendapat itu sendiri. Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan jenazah lebih dari satu orang di dalam satu kuburan dalam hal darurat. Dalam hal darurat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada mereka. Nah, dalil ini yadulu ala annahu qad istaqara inda sahabah annal matluba wa ifradu kullu maitin fi qabrin wa annahu la yudfan akthar min maitin fi qabrin wahidin min ghairi darurah wa hadha wal ma'ruf bil istiqra' min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yufridu kullu maitin fi qabrin wa inna ma amrun bi khilafi dhalik fi halil darurah. Ya. Jadi dalil yang digunakan oleh para ulama makruhnya menguburkan jenazah lebih dari satu mayit di dalam satu kuburan dalam keadaan tidak darurah, itu dalilnya mereka ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Nabi. Ketika dalam keadaan darurat dan Rasulullah memberikan izin. Berarti ketika dalam keadaan darurat itu dibolehkan, kalau dalam keadaan tidak darurat hukumnya apa? Tidak dibolehkan. Tetapi hukumnya tidak sampai jatuh kepada haram. Hukumnya hanya sekadar makruh. Ya demikian yang disebutkan. Wa amma man qala innahu yajuzul jama' fi qabrin lil muharim fa hadha qaulun la dalila alaihi aidan. Dan di sana ada sebagian ulama mengatakan bolehnya dikuburkan ya dua jenazah ataukah lebih di dalam satu kuburan kalau seandainya mereka adalah mahram. Ya, istri dengan suami, dengan anak-anaknya, walaupun jenis lain beda kelamin, ini dibolehkan kalau seandainya mereka adalah mahram. Dan disebutkan oleh Syekh di sini, fa hadza qaulun la dalila alaihi aidan. Dan ini juga tidak ada dalilnya. Bal sahih annahu la farqa bainal maharim wa ghairihim fi man'al jama'. Bahkan yang sahih tidak ada perbedaan di antara mahram atau yang selain dari mahram. Tidak ada dalil yang menunjukkan oh ini boleh mahram, boleh. Kalau enggak mahram enggak boleh. Tidak ada dalilnya. Dikarenakan ilah menjamak lebih dari satu jenazah dalam satu kubur itu adalah idza, mengganggu dari mayit itu sendiri. Adapun syahwat itu sudah terputus dengan matinya seseorang. Jadi enggak mesti harus ya dibolehkan kalau seandainya mahram. Karena mereka sudah meninggal, ya sudah tidak ada lagi syahwat. Nah, kenapa tidak boleh dikumpulkan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram? Ya, dikhawatirkan akan terjadi fitnah ketika dia masih hidup. Tapi ketika dia sudah meninggal, ini sudah terputus semuanya. Jelas ya? Jadi kesimpulannya apa hukumnya? Apa hukumnya meletakkan jenazah lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan dalam keadaan tidak darurat? Hukumnya makruh, bukan boleh, bukan haram, tapi hukumnya apa? Makruh. Ya, tidak sampai kepada titik keharaman. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menguburkan jenazah lebih daripada satu mayit dalam keadaan darurat? Apakah dalam keadaan perang? Ataukah dalam keadaan gempa? Ataukah dalam keadaan tsunami? Meninggal ribuan orang, bahkan ratusan ribu. Apakah boleh kemudian kita mengumpulkan mereka dalam satu kuburan atau hukumnya wajib? Boleh atau wajib? Ini kita bahas. Iya. Ittafaqal fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah ala jawaz
akthar min maitin fi qabrin wahidin idza kana dzalika fi halid darurah. Dan telah sepakat seluruh para fuqaha dari kalangan Hanafiyah dan juga Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah bolehnya menguburkan jenazah lebih dari satu mayit di dalam satu kuburan ketika itu kondisinya darurat. Kahalil harb allati yukthir fi al-qatla wa yashuk ala man hadarahum al-hafr likulli maitin. Ya, seperti keadaan terjadinya peperangan, banyaknya yang wafat pada peperangan tersebut sehingga sulit bagi orang yang menguburkan jenazah tersebut untuk mengorek setiap jenazah dengan satu kuburan tersendiri. Sulit bagi mereka dalam kondisi seperti ini. Wal mithlu dzalik aidha, dan yang semisalnya juga kal warith al-'amah kal zalazil wal barakin wal faydanat wal awaibah allati yamutu fiha jam'un katsirun minan nas wa yashukku ifradu kulli maitin minhum fi qabrin mustaqil. Begitu juga misalnya terjadi gempa atau terjadi gunung meletus atau terjadi faydanat, terjadi faydan. Apa faydan? Ya, topan. Ya, atau terjadi wabah penyakit ya sehingga memakan begitu banyak korban dan tidak mampu untuk dikubur di setiap satu jenazah, di setiap satu kuburan, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan untuk dikuburkan 2, 3, 4 atau lebih dari itu di dalam satu kuburan. Ya, kalau tadi yang pertama hukumnya makruh, yang kedua hukumnya apa? Boleh, tidak wajib. Ya, tapi hukumnya boleh. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya mengumpulkan jenazah lebih dari satu di dalam satu kuburan, ya, hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan oleh Jabir, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma' bainar rajulain wa thalatha min qatla Uhudin fi thawbin wahidin thumma yaqul ayyuhum akthar akhidan lil Qur'an fa idza ushiru ila ahadihima qaddamahu fil lahad wa qala ana syahidun ala haula wa amara bidafnihim bidima'ihim wa lam yusalli alaihim wa la yaksilhum. 6. Nabi SAW pada waktu itu beliau mengumpulkan antara 2 jenazah ataukah 3 dalam satu kuburan dari korban perang Uhud pada waktu itu. Dan Nabi SAW bertanya kepada sahabat, siapa di antara mereka yang paling banyak mengambil Al-Quran? Maksudnya paling banyak menghafal Quran, paling banyak mengerti tentang Al-Quran. Kemudian ditunjukilah satu di antara keduanya, maka dialah yang dikedepankan. Jelas ya? Dia yang dikedepankan. Jadi ketika dikubur dalam satu kuburan ada 3 jenazah, maka yang paling depannya siapa? Yang paling faqih di dalam Al-Quran, yang paling banyak hafalan Qurannya. Ya, kemudian setelahnya, kemudian baru setelahnya. Iya. Nah, antum harus pahami perbedaan di antara lahat dengan syak. Ya, lahat itu adalah misalnya dikorek kuburan, menjulur ke dalam. Ini namanya apa? Lahat. Ya, kalau syak itu adalah dikubur, dikorek di tengah kuburan itu sendiri. Ya, misalnya ada kuburan di paling bawahnya, jadi dibuat yang lebih dalam lagi. Jelas ya? Nah, di antara 2 metode, dua-duanya datang dari Nabi SAW, namun yang paling afdolnya dibuatlah lahat. Itu ada sesuatu yang menjolor ke dalam kuburan tersebut. Iya. Kemudian Nabi SAW berkata, ana syahidun ala haula. Saya sebagai saksi untuk mereka semuanya. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka dikubur dengan darah-darah mereka, dan mereka tidak disolatkan dan mereka tidak dimandikan. Ini orang yang syahid dunia dan akhirat. Ya, jadi orang yang syahid dunia akhirat, mereka tidak dimandikan, tidak disolatkan. Adapun orang yang mati syahid di dunia, ya, atau syahid di akhirat, dia tenggelam, dia tertimpa barang batu misalnya, atau tertimpa timbunan gempa dan lain sebagainya, dia mendapatkan pahala syahid.
Tapi syahidnya dia dapatkan di mana? Di akhirat. Adapun di dunia, dia hukumnya sama seperti orang mati yang lainnya. Tetap disolatkan, tetap dimandikan, tetap dikafankan. Ya, adapun orang yang mati syahid dalam berperang, itu syahidnya namanya syahid dunia dan syahid akhirat. Jadi orang seperti ini tidak di mana? Tidak dikubur, tidak dikafankan, dan juga tidak disolatkan. Iya. Nah, ada hal yang penting di sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah ingin saya sampaikan. Orang yang mereka mati syahid dalam peperangan, apakah boleh kita memastikan mereka sebagai penghuni surga? Boleh enggak? Ada orang ikut berperang, perangnya perang yang syar'i. Kemudian dia gugur di medan peperangan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan. Kemudian kita katakan nyo atau surga. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Tidak boleh kita memastikan seseorang itu masuk surga kecuali siapa yang dipastikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan Abu Bakar min ahlil jannah, Umar min ahlil jannah, Utsman min ahlil jannah, Ali min ahlil jannah, Abdurrahman bin Auf min ahlil jannah, Talha bin Ubaidillah min ahlil jannah, dan seterusnya. Ya, siapa saja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sebagai penghuni surga, maka kita katakan dia sebagai penghuni surga. Jelas? Namun siapa yang tidak dikhabarkan oleh Nabi SAW dia sebagai penghuni surga, setaat apapun dia, sesoleh apapun dia, sebaik apapun dia, kita tidak boleh memastikan dia masuk ke dalam surga. Tetapi kita katakan apa? Insya Allah. Ya, orang yang menegakkan sholat, dia di mana tempatnya? Surga kan? Orang yang menunaikan haji, membayar zakat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, di mana tempatnya? Tempat mereka dalam surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakari aw untha fahuwa mu'min. Barang siapa yang beramal ya dengan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, mereka adalah mukmin. Dan kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan kami akan membalas dari apa yang telah mereka amalkan. Namun kita tidak boleh menunjuk hidung. Wah, kamu rajin salat kan? Kamu rajin puasa, kamu rajin haji, kamu taat sama Allah, kamu masuk surga. Enggak bisa. Ya. Sehingga ketika kita menyampaikan tentang amalan-amalan, tentang sunnah Rasulullah, ini sunnah Rasulullah, siapa yang mengikuti sunnah dia akan begini dan begini. Bukan berarti ketika kita membahas tentang masalah ini, kita sedang mengaku diri kita pasti akan masuk surga. Tidak. Ini namanya adalah ya wa'dun dari Allah, janjinya Allah. Tetapi untuk memastikan seseorang masuk neraka tidak bisa, masuk surga tidak bisa. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita sedang membahas tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Seseorang berzina, seorang makan riba, seorang berjudi, seorang berbuat kezaliman. Seseorang berbuat bid'ah misalnya, apa ancamannya? Ancamannya neraka. Apakah kemudian kita katakan orang yang berzina, orang yang berbuat bid'ah pasti masuk neraka? Nggak bisa. Ini namanya adalah wa'id. Apa namanya? Wa'id, ancaman. Allah mengancam siapa yang berzina, siapa yang mencuri, siapa yang makan riba, siapa yang berbuat bid'ah, dia diancam masuk neraka. Dan kita tidak bisa memastikan orang tersebut pasti masuk neraka. Kecuali siapa yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya dia sebagai penghuni neraka. Adapun selain dari orang yang divonis, yang tidak divonis oleh Allah dan Rasulnya, hanya menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni surga adalah orang yang berbuat bid'ah misalkan, bukan berarti kita tunjuk hidung kah dalam neraka kah. Nggak ada seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang berzina itu di bawah dosa syirik atau tidak? Orang yang mencuri, orang yang makan riba, orang yang berbuat kebid'ahan,
Ini dosanya di bawah dosa syirik atau tidak? Itu di bawah dosa syirik. Nah, ketika itu di bawah dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka siapa yang Allah kehendaki. Makanya di antara perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Mu'tazilah di dalam masalah ini adalah Ahlus Sunnah membawa ayat-ayat Allah tentang ancaman neraka bagi pelaku dosa dan maksiat, itu namanya al-wa'id, bukan penetapan pasti. Apa namanya? Wa'id. Tapi kalau Khawarij, mereka langsung memvonis, kamu makan riba, kafir, masuk neraka. Iya, kamu berzina, kafir, masuk neraka kamu. Ditunjuk hidungnya kamu. Kamu berbuat bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul. Rasul mengatakan finnar, kamu kerak neraka. Itu manhajnya siapa? Khawarij. Adapun akidah Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Akidah Ahlus Sunnah, ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah, neraka-neraka, ini namanya wa'idun. Apa namanya? Wa'id. Kenapa kita mengatakan wa'id? Dari ayat yang saya sebutkan tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain daripada dosa syirik siapa yang Allah kehendaki. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ada seorang laki-laki yang dia membawa tis'a wa tis'ina sujillat. Apa yang dia bawa? 99 catatan amalan kejelekan. Setiap satu amalan catatan kejelekan sejauh mata memandang. Kemudian Allah datangkan bitokoh yang berisikan la ilaha illallah. Kemudian dia berkata, ya Allah, apa faidahnya satu bitokoh yang berisikan la ilaha illallah dengan banyaknya dosa yang kau lakukan? Ya, 99 catatan amalan kejelekan, satunya sejauh mata memandang. Di situ ada apa? Di situ ada zina, mungkin di situ ada riba, di situ ada bohong, ada mencuri, ada bid'ah dan seterusnya. Kan begitu. Ya, ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih besar? Mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Mafhum ya? Ini di antara dalil yang memalingkan semua ayat-ayat yang menyebutkan neraka. Ya, itu disebut sebagai wa'id, ancaman. Kenapa? Kita tidak bisa langsung memvonis, kamu pasti masuk neraka. Tapi ini ancaman dari Allah. Apa yang memalingkannya? Ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Dan ayat-ayat yang lainnya. Mafhum ya? Ya, sehingga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita muslimin. Ya benal kiram ala tadnu fatubsira. Ma qad ahdatsuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, marilah mendekat. Insyaallah apa yang tersebar dari berita-berita nya nawaknya beliheun di KP kop. Nya nawaknya nawayan tok dalam surga, ya lain neraka mendum. Ya, surga Allah begitu luas. Ya, mereka itu cuma berapa orang? Mereka tok yang masuk surga. Ya, yang lainnya semua masuk neraka. Ya, membidahkan kita, meinikan kita dan lain sebagainya. Wahai saudaraku, marilah mendekat. Apa yang tersebar dari berita-berita, insya Allah engkau akan mendapatkan khabar sebenarnya. Faman ra'in kaman sami'a. Tidaklah orang yang mendengar sama seperti orang yang melihat. Bisa difahami ya? Ini akidahnya kita. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan ini akidah disebutkan oleh Al-Muzani dalam Syarh Sunnah. Ya, dan ini yang menjadi keyakinan kita. Kita tidak pernah memvonis orang yang berbuat dosa besar, ya, apakah itu zina, apakah riba, apakah dia berbuat kebid'ahan, yang bid'ah tersebut tidak mengeluarkan dia dari Islam, seperti Syiah Rafidhah, bid'ah Syiah Rafidhah, atau meyakini Al-Quran yang dimiliki oleh muslimin tidak sempurna hari ini, ada beberapa juz yang tersimpan, atau keyakinan Ali nanti akan datang akhir zaman dan seterusnya. Ini bidah-bidah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kebidahan-bidahan yang dilakukan oleh sebagian besar muslimin itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka itu masih muslim. Ya, mereka masih saudara kita seiman, dan kita tidak pernah memvonis mereka masuk dalam neraka. Bisa difahami ya? Ya, sehingga tidak membuat salah faham dan faham yang salah. Kan begitu. Nah, antum juga
Ya, makanya lebih semangat untuk belajar daripada semangat berkomentar. Kan begitu. Ya, semangat belajar. Jadi para penuntut ilmu, pertama yang harus dilakukan adalah mendengar. Kemudian dia diam. Yang ketiga kemudian dia fahami. Yang kemudian dia tulis apa yang dia fahami. Itu penuntut ilmu. Bukan di awal nuntut ilmu bantah sana bantah sini. Bukan di awal menuntut ilmu ya ke bid'ah sana bid'ah sini, kafir sana kafir sini. Ini bukan tugas kita penuntut ilmu. Tugas kita penuntut ilmu pertama apa? Dengar. Habis dengar apa? Fahami. Habis fahami apa? Diam. Habis diam apa? Tulis. Habis tulis apa? Disebarkan apa yang diketahui. Jadi jangan sampai gara-gara kita, ya ketidakfahaman kita, kurangnya ilmu kita, akhirnya itu menjadi ya perwakilan seakan-akan. Nih lihat nih buktinya kami dikafirkan sama mereka. Padahal kita tidak pernah mengkafirkan saudara-saudara kita muslimin. Ya, kecuali ketika orang-orang mencela Allah. Orang mencela Allah kafir enggak? Allah kikir, Allah pelit, Allah angkuh. Siapapun yang memiliki iman kepada Allah, iman kepada Rasul, pasti yakin orang yang berbuat seperti ini kafir enggak? Kafir kan? Orang yang mencela Rasulullah, Muhammad itu kena AIDS matinya. Kafir enggak orang seperti ini? Hah? Orang yang mengatakan Rasulullah mati kena AIDS. Kafir enggak? Kafir. Ini mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Adapun amalan-amalan yang dilakukan oleh muslimin dan lain sebagainya, ya ini tidaklah membuat orang tersebut keluar dari Islam. Bisa difahami? Baik. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, hadis dari Hisham bin Amir qala lamma kana yaum Uhud usiba minal muslimin wa asaba an-nas jarahat faqulna ya Rasulullah al-hafru alaina likulli insanin syadidun fa kaifa ta'muruna. Ketika terjadi perang Uhud, banyak korban dari kalangan muslimin. Ya, bahkan banyak dari muslimin itu terluka parah ketika mereka meninggal. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-hafru alaina likulli insanin syadidun fa kaifa ta'muruna. Ya Rasulullah, kalau kami mengorek setiap jenazah itu satu kuburan, itu akan membuat kami kesulitan. Sehingga apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah ya. Jadi kita fikir Rasulullah itu hanya mengajarkan kepada kita salat saja. Kita fikir Rasulullah hanya mengajarkan kepada kita puasa saja. Padahal hal yang seperti ini juga ternukilkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami lakukan kalau kami mendapatkan jenazah yang sangat banyak sehingga sulit kami menguburkannya? Hal yang seperti ini juga ternukilkan dari Nabi kita, luar biasa. Ini menunjukkan adalah apa? Kesempurnaan agama Islam. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia itu ya pasti ada jawabannya di dalam Islam itu sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan ihfaru wa awsa'u wa a'miqu wa ahsinu wa dafanu ithnain wa thalatha fil qabri wa qaddamu aktharuhum qur'anan. Koreklah kuburan tersebut dan luaskan, dalamin, percantik. Ya bagus, dikorek yang bagus. Wa dafanu, kuburkanlah 2, 3 ya dalam satu kuburan. Kemudian engkau kedepankan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi ketika imam menjadi imam masjid, ya itu kan disunahkan orang yang paling banyak hafalannya. Ternyata ketika dikuburkan, Rasulullah meminta untuk dikubur orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya banyak sekali amalan-amalan di mana Rasulullah SAW selalu mengedepankan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fakana abi thalathatun wa kana aktsaruhum Qur'anan faqaddima. Maka tadinya bapak saya, kata Hisham bin Amir, adalah orang yang paling banyak hafalannya Quran. Sehingga bapak saya diletakkan yang paling terdepan dari jenazah tersebut. Nah, subhanallah. Kemudian yang ketiga, An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu hadara dzalik qala ata Umar bin Jumuh
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta aqtul amshi bi rijlai hadhi sahiha fil jannah wa kanat rijlahu arraja faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am faqataluhu yaum Uhudin wa ibnu akhim wa maula lahum famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ka'anni anzuru ilaika tamshi bi rijlik hadhihi sahiha fil jannah فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ومولهما فجعلوا في قبر واحدا. Masya Allah. Hadisnya ya disebutkan oleh Al-Imam Muhammad dalam musnadnya ya dan juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid dan juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya dalam kitab hadis. Ketika itu datang Amr bin Jumuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau seandainya aku terbunuh di jalan Allah? Aqtul amshi birijlaya, apakah aku ya hatta aqtul sampai aku dibunuh dan aku berjalan dengan kakiku yang sahih ini, apakah aku akan masuk dalam surga? Nabi SAW menyebutkan setelah Rasulullah mengatakan apakah saya akan masuk surga? Iya, kamu akan masuk surga. Jadi kakinya itu pincang, kakinya sakit. Apakah nanti kalau saya masuk dalam surga kaki saya akan jadi benar? Kaki saya akan sehat? Iya. Kemudian laki-laki ini terbunuh di perang Uhud dan juga anak saudaranya, maulanya juga terbunuh pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW berkata, ka'anni anzuru ilaika tamshi, seakan-akan aku sesungguhnya melihat engkau berjalan dengan kakimu yang sahih di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya Nabi SAW memerintahkan dua sahabat yang wafat dalam perang Uhud ini dikubur dalam satu kuburan. Itu syahidnya bagi kita. Menunjukkan apa? Bolehnya ya dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Wallahu taala alam bissawab. Isya kita jam berapa? Jam 8 lewat 1. Jam 8 lewat 1. Baik. Di sini ada pertanyaan. Saya baca enggak ya? Baik. Pertama, sebelum saya baca, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Ahmad rahimahullah di tahun 100-an Hijriah atau 200 Hijriah yang dekat dengan zaman kenabian, dan beliau adalah ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Sampai hari ini tentunya. Beliau menghafal 1 juta hadis dari Nabi SAW. Berapa juta? 1 juta hadis yang dihafal oleh beliau. Orang sebaik Imam Ahmad rahimahullah ternyata tidak selamat dari fitnah. Ya. Imam Ahmad bukan hanya dituduh sebagai musyabbihah, bukan hanya dituduh sebagai wahabi, enggak. Bukan hanya dituduh sebagai orang yang menyimpang, orang yang sesat dan lain sebagainya. Mereka mengkafirkan Imam Ahmad, dikafirkan Imam Ahmad. Dan tidak hanya dikafirkan, Imam Ahmad dipenjara bertahun-tahun. Sampai-sampai kata Al-Gojonya, kalau seandainya cambuk yang aku gunakan untuk mencambuk Imam Ahmad, aku cambuk gajah, niscaya gajah tersebut akan tersungkur mati. Begitulah keras ya cambukan yang dicambuk kepada Imam Ahmad rahimahullah. Apa salahnya Imam Ahmad? Apakah Imam Ahmad memberontak kepada pemimpin pada waktu itu? Tidak. Imam Ahmad tidak memberontak kepada pemimpin. Beliau tidak merebut kekuasaan pada waktu itu. Beliau disiksa, dipenjara, tidak diberikan air untuk berwudu. Beliau dirantai tangannya, bahkan dihukumi kafir. Kesalahan beliau menurut mereka, beliau meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ini dianggap salah Imam Ahmad. Padahal beliau mengambil dalil dari Al-Quranul Karim. Wa in ahadul minal musyrikin astajaraka
fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau seandainya mereka meminta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, berikanlah perlindungan kepada mereka sampai mereka mendengarkan kalamullah, sampai mereka mendengarkan kalamnya Allah. Ini kesalahan Imam Ahmad rahimahullah. Iya, hanya beliau mengatakan Al-Quran kalamullah. Jadi ini bukan barang yang baru. Siapa yang memenjarakan Imam Ahmad? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Nasrani? Apakah musyrikin? Tidak. Yang memenjarakan Imam Ahmad itu dalangnya, pemain belakang, aktor intelektualnya adalah seorang alim dari ulama di zaman itu. Siapa namanya? Tokoh Mu'tazilah bernama Ibnu Abi Duad. Zahid, orang yang zuhud. Ulama, tapi ulama menyimpang, ulama yang sesat. Ya, inilah aktor intelektual. Ini aktor intelektualnya. Sampai-sampai sekian khalifah pada waktu itu, beberapa ganti khalifah terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Abi Duad ini. Ya, akhirnya Imam Ahmad rahimahullah dikeluarkan dari penjara. Beliau mengatakan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Rajanya tidak mau menjawab salam. Karena apa? Karena meyakini Imam Ahmad kafir. Yakini Imam Ahmad kafir. Kemudian Imam Ahmad berkata, ya Amirul Mukminin, beradablah dengan adab seorang muslim. Idza huyitum bitahiyyatin, apabila engkau diucapkan sebuah salam, maka balaslah salam itu dengan yang semisalnya atau lebih baik daripada itu. Baru dijawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kata rajanya, wahai Ibnu Abi Duad, tanya kepada si Ahmad ini. Kemudian Imam Ahmad berkata, wahai raja, wahai Amirul Mukminin, urusannya ada pada saya. Biarkan saya tanya dia. Luar biasa ya. Kemudian Imam Ahmad berkata, wahai Ibnu Abi Duad, apa yang kau mengajak manusia kepadanya hari ini? Apakah pernah diajarkan oleh Rasulullah? Pernah diajarkan oleh Abu Bakar? Pernah diajarkan oleh Umar? Pernah diajarkan oleh Utsman? Pernah diajarkan oleh Ali? Pernah enggak mereka mengajarkan seperti yang kamu ajarkan hari ini? Kemudian Ibnu Abi Duad berkata, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan, Khulafaur Rasyidin juga tidak pernah mengajarkan. Karena dia enggak bisa berbohong. Karena hadis Rasulullah SAW pada waktu itu tersebar begitu luasnya. Kalau dia berbohong atas nama Nabi, pasti akan ketahuan. Kemudian Imam Ahmad berkata, wahai Ibnu Abi Duad, ada dua hal pada engkau. Kalau seandainya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin mereka diam dalam masalah ini, mereka tidak berbicara dalam masalah ini, kenapa ente harus berbicara? Kenapa ente harus mengajak manusia kepada pemikiran ente? Sementara mereka nggak pernah berbicara tentang masalah ini. Atau kemungkinan yang kedua, mereka Rasulullah, para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin tidak tahu tentang perkara ini, tetapi ente yang tahu. Rasulullah nggak tahu tentang perkara Al-Quran ini, ente yang faham. Khulafaur Rasyidin nggak tahu tentang perkara agama ini, ente yang lebih mengerti. Ya, maka kata Imam Ahmad, kalau demikian keadaannya, luka ibnu luka, celaka ente. Kemudian raja tersebut berkata, sodaqta ya syekh, benar engkau wahai syekh. Ya, yang kemudian akhirnya fitnah bertahun-tahun terjadi pada waktu itu. Yang kemudian Imam Ahmad dibebaskan dan orangnya diusir dari kampungnya. Syahidnya apa? Syahidnya orang yang mereka berpegang teguh di atas sunnah. Sekaliber Imam Ahmad rahimahullah, ternyata juga tidak selamat dari haters yang tidak hanya mengatakan Imam Ahmad sesat, tetapi dihukumi Imam Ahmad kafir. Jelas? Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, di dalam kitab beliau Aqidatus Salaf As-Sabil Hadis, beliau hidup tahun 300 Hijriah. Beliau berkata, imam dari a'immati alil hadis, para ulama-ulama terdahulu, berarti ulama yang hidup tahun 200 Hijriah dan sebelumnya, mereka dilakopi terkadang sebagai musyabbihin, terkadang dilakopi sebagai orang yang menyerupai Allah dengan makhluk, terkadang mereka diserupai dengan orang yang bodoh, terkadang diserupai dengan orang-orang yang gak punya harga diri dan sebagainya. Jadi ini bukan barang baru. Silahkan Anda mau berbicara apapun, silahkan. Silahkan Anda mau memvonis A, B, C, D, E, F, G, H sampai X, silahkan.
Dan mohon maaf, pertanggungjawaban kami bukan kepada kalian. Kalian bukan pemilik surga, kalian bukan pemilik neraka. Tapi pertanggungjawaban kami hanya kepada Allahu Rabbul Alamin. Dialah zat yang maha adil. Dialah zat yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya, itu yang terpenting buat kita. Ya fulan, ketika ditanya oleh Allah kelak di yaumul qiyamah, kenapa kamu berkeyakinan seperti ini? Saya berkeyakinan seperti ini ya Allah. Engkau berkata demikian, Rasul berkata demikian, para ulama berkata demikian ya Allah. Cukup bagi kita. Adapun dengan urusan manusia tidak akan pernah ada habis-habisnya. Urusan manusia tidak akan pernah habis-habisnya. Kita tidak semulia Imam Ahmad. Kita tidak semulia As-Sabuni. Kita tidak semulia dengan Imam Syafi'i. Kita tidak semulia dengan ulama-ulama yang terdahulu. Toh mereka juga tidak selamat dari penyesatan dari sebagian manusia. Bisa difahami ya? Jadi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersedih. Jangan kalian merasa kerdil. Dan kalian akan tinggi kalau seandainya kalian orang-orang yang jujur beriman kepada Allah. Ini yang paling terpenting buat kita. Kita belajar menuntut ilmu, mempelajari akidah as-sahihah, mempelajari daripada apa yang ternukilkan dari ulama kita. Yang paling terpenting pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki surga dan dialah yang memiliki neraka. Dan di tanganlah segala kemanfaatan dan juga di sisinya lah segala hal yang bisa menghilangkan mudarat dari kita semuanya. Wallahu alam bisawab, karena waktu sudah habis. Insyaallah yang tersisa akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin saya nanti akan minta izin kepada pengurus, karena kebetulan Ustadz Farhan beliau belum balik dari haji ya, dan juga saya malam Selasa pas kebetulan libur ya. Nanti saya minta izin kepada pengurus untuk ya mungkin bisa diganti kekosongan di malam Selasa. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.